sedang menyaksikan proses pembuatan bonsai kerdil. Selamat pagi Pak Irianto. Selamat pagi Mas. Eh, saya ingin bertanya, untuk proses pembuatan bonsai kerdil ini ribet nggak Pak? Begini Mas, kalau mau dibilang ribet juga ribet, tapi karena ini juga hobi ya harus kita tekuni sebagaimana mestinya kita membuat ya sabar, terus penuh teliti dan hati-hati sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk proses pembuatannya berapa lama Pak? Jadi begini Mas, pembuatan bonsai kelapa ini untuk saya ini karena ini juga sambilan. Jadi kalau ada mood saya buat. Saya rasa tidak begitu lama, cuman ya kalau saya tadi itu kalau misalnya tergantung bahannya mau dikeluarkan batoknya, tentunya kita kelupas dulu. Mengelupas itu pasti ada waktunya beberapa menit, kemudian kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita amplas, kita jemur sebentar. Nah, keinginan setelah keluar batoknya ini mau dibentuk warna apa, mau pernik, mau cat warna apa bisa. Jadi tergantung mood kita. Kalau mood kita kerjakan kali ini sambilan. Oh begitu Pak. Hobi saya ya mengikuti hobi ini ya. Betul. Begini Pak Irianto, saya ada ketertarikan dengan bonsai tersebut. Bapak biasa jual nggak Pak? Alhamdulillah kalau Mas ada ketertarikan berarti saya punya tambah teman lagi. Kalau menjual bonsai saya belum pernah Mas, tapi kalau misalnya ada orang ingin ada ketertarikan, kalau misalnya dibeli, saya memang tidak mematok harga. Jadi kalau mau dibeli berapa ya sesuaikan aja, karena kalau bahannya ini kan mudah kami dapat, cuman ya membuatnya ini yang susah. Ibaratnya kalau dokter itu kan ada dokter umum, ada dokter khusus, spesialisnya Perlu inspirasi begitu ya Pak ya? ya tidak ada, jadi perlu pemikiran yang sangat karena ini buat ini memang tidak mudah. Itu yang kalau pribadi saya yang mahal itu yang membuatnya itu kalau bahannya Betul mudah sekali. Jadi kalau tadi ditanya dijual atau enggak, kebetulan kalau saya nggak menjual. Kalau ada orang misalnya ingin mengambil, monggo silahkan dengan harga yang sesuai lah, terjangkau, sesuai yang punya keinginan untuk mengeluarkan budgetnya itu juga ringan, kita memberikan ringan. Dan kalau sudah kebetulan kita sudah bahasanya misalnya kasarnya transaksi, nanti hasilnya itu ya kami sumbangkan nanti kepada keluarga kita lah, saudara-saudara kita yang memerlukan, yang untuk sementara ini kan Ya yang terdampak COVID gitu ya Pak? 19 itu kan memerlukan, sangat memerlukan. Jadi saya arahkan ke sana, nanti saya berikan semacam bingkisan ya ala kadarnya. Luar biasa sekali. Enggak ini terus langsung saya ambil sahabat ini, enggak, karena saya bukan pembisnis. Kalau pembisnis kan beda, berarti kalau pembisnis kan di sini ketika si RP-nya harganya harus sekian kan gitu. Betul. Kira-kira begitu kalau untuk prinsip saya. Oh begitu Pak. Jadi begini Pak, saya punya ketertarikan terhadap bonsai kelapa. Soalnya kalau saya bikin sendiri kan saya nggak mungkin bisa Pak. Karena seperti Bapak bilang tadi, ini prosesnya ya saya lihat terkesan rumit Pak. Kemudian saya tertarik Pak, barangkali bisa dibuatkan untuk saya. Rencananya pengen buat saya taruh di meja ruang tamu saya, kemudian di meja kerja saya satu, kemudian di depan rumah saya, untuk di depan pintu rumah saya kiri kanan Pak. Kira-kira bisa nggak Pak buatkan untuk saya? Kebetulan saya punya budget 500.000 aja sih Pak. Barangkali bisa dibuatkan buat saya bonsai kelapa, terserah mau model seperti apa, yang penting bonsainya hasil karya Bapak. Nah barangkali itu bisa buat kenang-kenangan saya di kemudian hari Pak. Gimana Pak? Memang jawabannya memang berat juga ya, keinginan Bapak. Tapi Bapak sudah punya keinginan, saya bersyukur. Berarti saya tambah teman lagi kan, pada teman yang mencintai bonsai kelapa. Itu yang pertama, saya senang ada
teman, ada sahabat yang menyintai karya bonsai ini, artinya dia nanti pasti akan memiliki lebih daripada yang dia inginkan. Ya kalau berbicara budget ya nanti kita bicarakan, nanti saya bikinkan, nanti sambil kami bantu, nanti saya usahakan yang mudah-mudahan jangan, ya mintanya jangan yang istimewa mas, yang istimewa. Nanti kalau yang sederhana ya bisa nanti saya bikinkan. Jadi nanti untuk ruangan tamu satu, ruangan kerja satu, untuk kanan kiri pintu ya, pintu nanti saya bikinkan yang pohonnya sudah agak besar. Namun demikian kalau dipot, kalau kelapa ini kalau dipot kan nanti besarnya kan agak lama, jadi prosesnya itu lama, jadi untuk menikmatinya itu cukup lama, jadi tidak begitu cepat pohonnya itu besar, jadi enak dipandang. Kemudian Pak, gini, saya seperti yang saya ketahui, saya pun baru tahu kalau ada yang gemar untuk bukan budidaya sih bahasanya, membuat bonsai kelapa ini. Di Kapuas sendiri kira-kira ada nggak Pak, selain Bapak yang gemar seperti ini untuk membuat bonsai kelapa ini Pak? Jadi untuk kami, selain kami, karena kami punya komunitas mas, jadi begini, kalau di Kapuas ini ya cukup banyak. Oleh Kapuas ini kalau saya hitung 12 orang ada, kemudian ditambah dari besaran, yang paling banyak daerah besaran, karena kami komunitas kami korwil daerah, terus kami punya korwil wilayah, yaitu provinsi, kami juga gabung juga. Kebetulan untuk di daerah ini kami gabungnya dengan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Di sana antara lain Om Bahri, Om Daeng. Oh, di Pulang Pisau ada juga Pak? Ada. Jadi kami kadang-kadang kalau bertemu kita silaturahmi, nanti ditemukan di rumah siapa, mungkin di rumah si A atau si B atau si E. Jadi dari Kapuas, dari Besaran, dari Pulang Pisau kita kumpul jadi satu. Ya ini yang dibahas ya masalah pembuatan ini, saling tukar pendapat, terus nanti diantaranya itu pasti rekan kita tuh ada yang lebih bisa, nanti dia berbagi sharing gitu ya Pak? Berbagi sharing, dia nanti akan menularkan ilmunya begini, yang awalnya kita tidak tahu cara gimana, yuk kalau menemukan hal yang rumit tanyanya dengan siapa, karena kita punya komunitas sehingga berkumpulnya teman-teman saudara kita nanti berbagi ilmunya. Jadi di samping itu juga kalau memang kita tidak berkumpul pun kita lewat punya WA grup ya, Kapuas Pulang Pisau satu grup, kadang nanti kita bisa tanyakan ke provinsi itu, di sana ada ketuanya juga itu. Jadi kita tanya, kalau kita punya misalnya, loh kok bonsai saya kok ini banyak semut, ini untuk menghilangi semut ini menggunakan apa ya, nanti mereka yang pengalaman orang yang sudah punya pengalaman akan berbagi cerita, sehingga kita bisa mencari obatnya untuk menghindari dari semut, karena ini rawan dari semut, ini manis. Oh gitu Pak. Kenapa ini manis? Jadi rawan. Berarti ada semacam kayak vitamin atau apanya gitu nggak Pak, untuk biar nggak ada semutnya itu Pak? Ada pupuknya. Kalau semut ya kita biasa gunakan regen juga bisa. Kita gunakan ini, saya juga belajar ilmu yang dapat dari teman itu apa, sabun sunlight itu. Sabun sunlight. Ya, dicampur bawang putih yang sudah ditumbukkan di situ, kasih air, kemudian kita semprotkan juga bisa. Oh, berarti juga, ya. Untuk bahan-bahannya masih bisa mudah didapat gitu Pak ya? Mudah didapat dan murah aja, nggak mahal. Ya tadi saya katakan semuanya tuh kalau bahannya itu mudah didapat, kita cari. Mungkin kalau beli di pasar ya misalnya katakanlah paling mahal mungkin beli kelapa ini 3.500 pasti dapat. Cuman kalau cari bahan yang agak susah memang ya tadi itu mas, mungkin yang kita cari itu bahan yang kelapa gading oren atau kelapa gading kuning. Tapi sekarang banyak penggemarnya ini yang kelapa gading oren, berpindah ke situ. Kalau kelapa sayur itu kan mudah di pasar, dibeli mudah. Itu yang paling mahal mungkin ya 3.500 lah, nggak sampai 5.000. Nah setelah itu baru kita kemas ya, ngemasnya ini yang sulit karena memang sulit. Bagian finishingnya ya Pak ya? Ini peso ini mas, peso bonsai ini sangat tajam sekali.
pada saat kena ke sayat itu kita nggak terasa, setelah itu selepas keluar darahnya baru pedihnya luar biasa besok ini. Makanya kalau nggak hati-hati, nggak cermat, nggak teliti, itu banyak korban sudah rekan-rekan kita kena pisau ini. Tajam Nah, sekali ini pisau ini. cukup tajam Pak Dari ya. baja ya, dari baja luar biasa ini, kalau udah kena udah berdarah baru rasa pedihnya. Berarti pada saat proses pembuatan ini Pak, berarti ada resikonya juga Pak ya, rawan terkena pisaunya pada saat proses pembuatan Pak. Ya, terutama itu risiko kena sayat pasti, apalagi kalau yang kita baru pertama itu kena dan enggaknya banyak kenanya, luka dan enggaknya banyak lukanya pada saat itu. Kalau nggak luka tangan kita, mungkin luka ini bahannya bisa luka. Kalau bahannya sudah luka, berarti ininya kurang rapi kan, pembuatannya kurang rapi. Sedangkan kan kita dituntut kerapiannya juga. Kalau namanya kerapiannya juga, kalau berbicara untuk bisnis kan rapi, bersih, indah, sedap dipandang, jadi nilai jualnya pasti tinggi. Tapi kalau hobi lagi beda lagi kan, tidak. Oke Pak Irianto, terima kasih atas inspirasinya udah menjelaskan ke saya tentang proses pembuatan bonsai kelapa. Saya doakan semoga kegemarannya terhadap bonsai kelapa jadi lebih meningkat kembali dan ada nilai tersendiri lah untuk hasil dari pembuatan bonsai kelapa ini Pak. Saya doakan semoga sukses selalu, sehat selalu, dan terima kasih yang kedua kalinya untuk waktunya sudah menemani saya bertanya-tanya tentang pembuatan bonsai kelapa ini Pak. Terima kasih Pak. Dari Satuan Polantas Polres Kapuas ya. Iya Pak. Dan sampai sudah mengemari, tadi sudah mau pesen juga saya iyakan. Siap. Dan nanti di lain sampai nanti ada juga teman yang gemar. Kemarin kebetulan ada Pak Didi juga dari Polantas Polres Kapuas juga pengen pesen juga. Kemarin sudah nanya-nanya harganya berapa, tapi saya jawab nggak usah pakai harga. Saya bilang siap, saya nggak usah pakai harga, ya persahabatan nanti bisa diambil, bisa dibawa, nggak usah pakai harga. Yang penting mengemari, berarti saya tambah teman, tambah saudara, tambah yang gemar, artinya akan meramaikan situasi suasana bonsai kelapa yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kuala Kapuas. Amin.